Di dalam gua sederhana yang terletak di tepi area tempat tinggal suku, Sari dengan rajin merawat luka Budi yang menyakitkan. Dan saat dia dengan lembut mengoleskan ramuan dan perban, air mata mengalir tak henti-hentinya di wajahnya. Bagus, itu benar-benar di luar kata-kata. Aku dengan bersemangat berharap bahwa Dewa Naga akan menghukumnya dengan keras untuk perbuatan kejamnya. Jika itu, Dewa Naga benar-benar ada di dunia ini untuk membawa keadilan padanya. Jangan menangis, sayangku. Ayahmu tidak benar-benar terluka. Ayahmu hanya tidak berguna, Budi berkata, suaranya dipenuhi dengan rasa kasihan pada diri sendiri. Jika ayahmu tidak ditinggalkan oleh Dewa Naga, kamu bahkan tidak akan memiliki bentuk binatang buas sendiri. Di pasar binatang buas, tempat perdagangan dan kebiasaan, wanita dewasa biasanya dirawat dan dipelihara oleh laki-laki pilihan mereka. Sari dengan menyedihkan tidak memiliki bentuk binatang buas, dan sebagai hasilnya, tidak ada laki-laki yang mau menikah dengannya, menganggap dia tanpa nilai. Namun, Sari menolak kekhawatiran ini dengan bahu yang tegas. Jika aku tidak menikah, aku akan hidup dengan orang tuaku selamanya. Kamu bisa mengajariku cara berburu, dan aku juga bisa dengan rajin memancing di sungai. Dewi mengamati tekad putrinya, dengan lembut membelai kepala Sari dan menegaskan. Aku juga bisa dengan rajin mengumpulkan tanaman dan mencari makanan. Kami tentu tidak bisa kelaparan, jadi aku juga tidak akan menikah. Orang tua tercintaku akan dengan penuh kasih mendukungku sepanjang hidupku, Budi berkata dengan kasih sayang yang mendalam. Ekspresi lembut menghiasi wajahnya. Setelah Sari dengan teliti merawat luka Budi, memastikan mereka bersih dan diperban, dia menuju balkon terbuka gua, bersiap membersihkan jeroan mentah dari perburuan baru-baru ini. Pada saat yang tepat ini Arjuna, setelah menavigasi suku, menemukan tempat tinggal mereka. Saat mengamati apa yang dipegang wanita muda itu di tangannya, ekspresinya bergeser segera menjadi kejutan yang tulus dan jijik ringan. Kamu benar-benar mengonsumsi ini. Sari masih membelakangi dia, tidak segera berbalik. Bagus dengan kejam mengubah ayahku menjadi binatang buas lumpuh. Mulai hari ini, dia hanya akan memberikan sisa-sisa daging yang sedikit kepada kami. Jika aku tidak makan ini, lalu apa yang seharusnya aku makan untuk bertahan hidup? Ekspresi Arjuna mengeras secara terlihat, menjadi dingin dan parah. Dia benar-benar lelah hidup. Dia jelas mencari kehancurannya sendiri. Siapa orang misterius ini? Sari merenungkan, kedipan kebingungan melintasi pikirannya. Mengapa dia bahkan lebih marah tentang ini daripada ayahku sendiri? Saat dia akhirnya berbalik, matanya melebar dalam pengenalan. Itu adalah ular besar yang tangguh dari pohon, sekarang dalam bentuk manusia. Bagaimana dia berhasil mengikutiku sampai ke suku? Dia merenungkan, gelombang kejutan segar membasuh dirinya. Apakah binatang buas pengembara yang kudengar di pintu masuk benar-benar dia sejak awal? Dia bertanya-tanya, menghubungkan potongan-potongan teka-teki. Sari, sedikit gagap memasuki suaranya karena rasa takjub dan kegugupan yang berlama, dengan hati-hati menginformasikan Arjuna. Ada aturan yang sangat ketat dan kuno di dalam hutan timur. Binatang buas benar-benar dilarang mengonsumsi binatang buas lain. Apakah kamu jujur percaya bahwa aku berniat mengonsumsimu? Arjuna bertanya, sesaat terkejut sebelum realisasi tiba-tiba menyinarinya. Menjadi jelas bahwa dia telah berbalik dan melarikan diri sebelumnya, didorong oleh ketakutan yang keliru bahwa dia bermaksud melahapnya. Dengan tinggi Arjuna yang mengesankan, berdiri lebih dari 6 kaki, Sari yang mungil tampak sangat kecil dan halus di samping bingkainya yang kuat. Dia menundukkan kepalanya, pandangannya terfokus dengan intens padanya, dan menyatakan dengan tekad yang tidak tergoyahkan, aku datang ke sini untuk meminta tanganmu dalam pernikahan, wanitaku yang kecil. Di dalam gua, Budi, yang telah beristirahat di atas tempat tidur batu kasar, tiba-tiba duduk tegak dengan tersentak terkejut saat mendengar pernyataan berani ini.
Pria tidak tahu malu apa yang berani secara terbuka mengidamkan putri berhargaku tepat di luar gua kami. Dia segera keluar dari gua dan melihat seorang pria dengan fitur yang sangat jelas dan set alis yang tidak dapat disangkal mengesankan, hampir kerajaan. Betapa tampannya dia, Budi merenungkan, sedikit kekaguman di dalam pikirannya. Bahkan lebih tampan dari aku di masa jayaku ketika aku seorang pria muda. Tinggi dan tegak sempurna, memiliki fisik garis yang kuat namun anggun mengalir, dengan setiap otot yang sangat terpahat, penuh dengan kekuatan mentah dan keindahan estetika. Pada pandangan pertama, Budi melanjutkan penilaian internalnya. Dia tentu tampak memiliki kecakapan berburu yang tangguh dan bisa dengan mudah menyediakan untuk putriku. Untuk memastikan keamanan masa depan putrinya, Budi masih merasa terdorong untuk bertanya. Seberapa benar-benar mampukah kamu dalam hal kemampuan berburumu? Arjuna merespons dengan udara kepercayaan diri yang lengkap. Apapun yang kamu ingin makan, kamu akan memilikinya. Itu akan disediakan. Budi, bagaimanapun, menggulung matanya secara dramatis. Kekurangan nomor 1. Dia jelas menikmati membual berlebihan. Apa tepatnya bentuk binatang buasmu? Untuk saat ini, tampaknya hanya ular belaka. Budi meringis dalam jijik yang tidak menyamar. Ular yang tanpa henti mengejar putriku. Tanpa bentuk binatang buasnya sendiri, dia mungkin tidak memiliki ketahanan untuk bertahan dalam kemitraan seperti itu. Setelah menyuarakan ketidaksetujuan yang jelas, Budi mulai membuat gerakan, berusaha mengusir dan mengusirnya. Arjuna, benar-benar tidak siap untuk penolakan yang tidak terduga seperti itu. Tidak mengantisipasi ditolak dalam proposal pernikahan pertamanya. Kamu mungkin belum benar-benar melihat bentuk binatang buasku, dia menyatakan, siap berubah dan mengungkapkan kekuatan sejatinya. Sudah cukup, Budi, dia menyela dengan lambaian tangan yang jengkel. Apa yang begitu mengesankan tentang menjadi ular? Itu tidak ada yang besar atau luar biasa sama sekali. Budi, apakah kamu benar-benar tidak setuju dengan proposalku? Arjuna bertanya, pandangannya terfokus dengan seksama pada Budi. Budi merasakan kejutan ketakutan yang tiba-tiba. Saat tekanan halus namun terasa dipancarkan dari Arjuna, memaksanya dengan dorongan luar biasa untuk tunduk dan berlutut. Arjuna dengan bijak menarik tekanan yang menakutkan, kemudian dengan tenang menyatakan, baru saja, pemimpin kelompok terhormatmu juga menyuarakan ketidaksetujuannya. Akibatnya, aku secara efektif menghancurkan tulang rusuknya dan mematahkan cakarnya. Saat mendengar wahyu menakjubkan ini, Budi tampak cerah, percikan minat baru menyala di matanya. Sudut mulutnya perlahan melengkung ke atas menjadi senyuman persetujuan yang tulus. Anak laki-laki yang baik, siapa namamu? Arjuna. Datang jawaban singkat. Hanya ular, dan namun kamu berani menyandang marga Arjuna, Budi membalas, sedikit hiburan dalam suaranya. Dengarkan beberapa nasihat bijak, anak muda. Kamu seharusnya dengan patuh tetap dengan marga ular. Kamu tidak bisa menanggung berat dan prestise marga Arjuna. Arjuna hanya tersenyum, kilauan mengetahui di matanya. Memang, aku bisa. Budi secara mental menambahkan kekurangan lain ke daftarnya. Kekurangan nomor 2, tidak dapat disangkal arogan. Budi kemudian melanjutkan interogasinya, mengajukan pertanyaan penting lainnya. Dari suku mana kamu berasal? Aku tidak memiliki suku. Aku hanya binatang buas pengembara. Arjuna merespons, suaranya netral. Mata Budi melebar dalam kejutan dan keprihatinan yang tulus. Kamu, hanya binatang buas pengembara tanpa rumah tetap. Meskipun putriku tidak memiliki bentuk binatang buas, kelemahan yang signifikan, dia benar-benar tidak akan menikahi binatang buas pengembara hanya untuk dipaksa berkelana tanpa tujuan di tanah. Jika status nomadku benar-benar mengganggu kamu, aku sangat bersedia untuk tetap permanen dengan sukumu, Arjuna menawarkan, selalu praktis. Namun, tidak ada kelimpahan makanan di sini, Budi dengan cepat menyela. Jadi,
Aku tidak akan memperpanjang undangan bagimu untuk bergabung dengan kami makan malam. Sari, mendengarkan seluruh pertukaran ini, tidak bisa lagi menahan kejengkelannya yang tumbuh. Dia awalnya percaya bahwa dengan bentuk binatang buas yang begitu besar sebagai ular, dia akan memiliki kekuatan dan wibawa yang besar, tapi dia secara mengejutkan ternyata tidak lebih dari siswa SMA yang delusi, mengeluarkan omong kosong dan membuat klaim yang aneh. Arjuna tetap diam untuk sesaat yang penuh pertimbangan, mempertimbangkan kata-kata mereka, kemudian hanya berbalik dan pergi dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia muncul kembali, dengan mudah membawa babi hutan menakutkan lain seberat 5.000 jin. Arjuna dengan santai menjatuhkan babi hutan besar di balkon dengan dentuman keras. Dia kemudian dengan efisien menghunus pisau spiritual hitamnya, pisau yang dibuat dari pisau pelindung jantungnya sendiri, alat spiritual bawaan yang kuat, dan dengan gerakan cepat yang ahli, hanya dalam 2 atau 3 gerakan, dia dengan terampil memotong dan membersihkan babi besar secara teliti. Aku sangat mampu menyediakan untukmu, tersayangku, dan kamu, pada gilirannya, akan secara eksklusif menjadi wanitaku, Arjuna menyatakan dengan kepastian yang tidak tergoyahkan, saat dia dengan teliti mengukir potongan daging yang paling lezat dan diinginkan dari babi hutan yang mengesankan, menyajikannya langsung kepada Sari dengan gerakan lembut. Budi menatap babi teror yang benar-benar besar, matanya melebar dengan keheranan dan ketidakpercayaan yang mendalam, bergumam, babi teror yang luar biasa besar. Benar-benar menakjubkan, dia melanjutkan. Bahkan seluruh tim berburu gabungan kami dengan semua kekuatan dan keterampilan kolektif kami tidak akan pernah bisa berharap untuk menjatuhkan makhluk yang tangguh seperti itu. Apakah binatang buas pengembara itu benar-benar berburu sendirian? Apakah dia benar-benar sekuat dan kuat itu? Budi tiba-tiba bereaksi dengan lonjakan realisasi. Hampir secara instingtif, dia dengan cepat memegang tangan Arjuna. Rasa takut teraba bahwa pria kuat ini mungkin akan pergi begitu saja. Ah, kamu benar-benar harus tinggal di dalam suku kami. Aku akan secara pribadi menggali gua baru untukmu tepat di sini, langsung di samping kami, memastikan kamu memiliki tempat tinggal yang nyaman, dia melanjutkan penilaian antusiasnya. Penampilan fisiknya cukup dapat diterima, aku harus mengakui, sangat kompatibel dengan fitur halus putriku. Selanjutnya, kemampuan berburunya tidak diragukan lagi dapat diterima, menunjukkan kompetensi yang hebat. Sari karena itu tentu tidak akan menderita kelaparan di masa depan yang dapat diperkirakan, kelegaan besar bagi hati seorang ayah. Selain itu, dia memiliki kekuatan besar, menjamin bahwa Sari tidak akan pernah lagi diintimidasi atau dirugikan oleh siapapun. Namun, bagaimana dengan karakternya? Aku harus mengamatinya dengan teliti dari hari ke hari. Jika dia pernah berani memperlakukan atau mengintimidasi Sari, bahkan sedikit, yakinlah, aku akan segera membawa putriku pulang tanpa ragu. Rahasia Arjuna dan dilema Sari. Kebenaran yang menakjubkan adalah bahwa bentuk asli dan kuno Arjuna sebenarnya bukan ular belaka, melainkan naga yang megah dan dihormati. Klan naga yang dihormati sendiri berada di tepi jurang kehancuran total, menghadapi kepunahan karena pembatasan parah dan tanpa henti yang diberlakukan pada mereka oleh Dao Surgawi yang tidak mau berubah. Keselamatan jiwa mereka terletak pada ramalan yang mendalam. Hanya dengan menemukan naga betina yang ditakdirkan dan berhasil mengandung dan melahirkan anak naga, Dao Surgawi akan dengan murah hati memberikan berkat ilahi kepada mereka, sehingga menyelesaikan krisis eksistensial yang mengancam struktur klan naga itu sendiri. Dalam pencarian tanpa lelahnya untuk menemukan naga betina yang dinubuatkan ini, dia melakukan perjalanan dan akibatnya tiba di hutan timur mistis sekitar 2 bulan sebelum pertemuan yang penuh nasib ini. Wilayah khusus ini, dikenal karena penghormatan spiritual yang mendalam, secara tradisional menyembah dewa naga yang terkenal. Namun, ironis, tidak ada naga sejati yang ditemukan dimanapun dalam batas-batas kunonya. Oleh karena itu,
Arjuna tidak memiliki jalan lain selain menyamar dengan licik sebagai ular sederhana untuk sementara waktu, dengan sabar menunggu momen yang tepat. Agar dia dan pasangan yang ditakdirkan untuk kembali ke istana naga yang gemilang, naga betina pertama harus hamil, langkah kritis yang akan memicu fase berikutnya. Hanya kemudian pendeta naga muda yang dihormati akan membuka portal teleportasi suci yang dirancang khusus untuk menyambut mereka berdua kembali ke rumah yang sah mereka di istana naga besar. Aku akan menggali gua sendiri. Terima kasih, Arjuna menyatakan dengan tenang, tekadnya tidak tergoyahkan. Selama dia belum berhasil menemukan naga betina yang ditakdirkan, dia tidak memiliki niat apapun untuk pergi dari tempat ini. Ekspresi Sari, bagaimanapun, adalah keterkejutan dan kebingungan yang luar biasa. Apakah kalian berdua tidak akan bahkan repot-repot menanyakan pendapat orang yang terlibat langsung dalam masalah ini? Apakah aku setuju dengan pengaturan mendadak ini? Kalian sudah membuat seluruh keputusan ini tanpa berkonsultasi denganku. Sari berseru, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah kamu baru saja bilang bahwa aku tidak akan menikah dan bahwa keluarga kita bertiga akan hidup bersama selamanya? Hanya kita. Budi dengan cepat menyela, kamu anak yang bodoh. Omong kosong apa yang kamu keluarkan sekarang? Budi dengan cepat menarik Sari dengan hati-hati ke satu sisi, mencondongkan tubuh untuk berbisik secara konspiratorial, ayah tuamu sudah berumur, sayangku. Aku tidak mungkin menyediakan untukmu seumur hidupmu. Sekarang, ada laki-laki yang tampaknya bodoh yang sebenarnya bersedia menikahimu, jadi kami tentu tidak akan terlalu pilih-pilih atau menuntut. Kamu tidak mengatakan itu sama sekali beberapa saat yang lalu, Sari membalas, masih sedikit menantang. Sebelum adalah sebelum, dan sekarang adalah sekarang, ayah. Selain itu, dia ular. Aku benar-benar takut ular, kamu tahu. Arjuna, yang telah diam-diam menguping percakapan pribadi mereka, secara internal merenungkan. Ini memang menyajikan masalah kecil. Namun, dia sudah berkomitmen pada penyamaran ularnya dan tidak bisa langsung mengungkapkan identitas aslinya sebagai naga. Takut bahwa wahyu yang mengejutkan seperti itu mungkin sepenuhnya menakuti wanita muda itu, yang akan sepenuhnya kontraproduktif dengan tujuannya. Budi kemudian berbalik ke Arjuna, mengeluarkan arahan yang jelas. Di masa depan, kamu benar-benar tidak diizinkan untuk mengungkapkan bentuk binatang buasmu di depan putriku. Mengerti? Arjuna menawarkan senyuman samar yang menenangkan. Itu tidak menimbulkan masalah apapun. Budi kemudian berbalik kembali ke Sari, ekspresinya masih prihatin. Masalah lain, sayangku. Sari merasakan rasa frustasi yang mendalam meningkat di dalam dirinya. Seluruh hari telah benar-benar membingungkan. Kami bahkan tidak saling kenal dengan baik. Bagaimana kita bisa menikah begitu saja entah dari mana? Dia menuntut. Dia baru tiba di tempat asing baru ini kurang dari 2 bulan yang lalu dan baru mulai membiasakan diri dengan lingkungan dan aturan-aturan anehnya. Dan sekarang tiba-tiba dia harus menikahi pria binatang buas ular. Ini semua sedikit terlalu banyak benar-benar tidak dapat diterima untuk kepekaan dia. Bukankah kamu dan ibu juga menikah karena cinta, ayah? Sari desak, berharap menarik sisi romantisnya. Budi terkekeh pelan. Ayah tuamu, aku harus mengakui, adalah laki-laki yang sangat menghormati keinginan dan kehendak wanita. Binatang buas laki-laki lain tentu tidak seperti itu, sayangku. Ketika laki-laki menjadi tergila-gila dengan wanita, mereka hanya membawanya langsung pulang tanpa upacara atau banyak diskusi. Pada saat yang tepat itu, Arjuna dengan cepat menyela, bersemangat meyakinkannya. Aku juga sangat menghormatimu, wanita kecilku. Kamu punya kata-kataku. Aku akan dengan sabar menunggu sampai kamu sepenuhnya bersedia dan siap menerimaku. Namun, tolong pahami kamu hanya bisa menjadi wanitaku dan tidak ada orang lain. Ketika seseorang mendapati dirinya benar-benar tidak bisa berkata-kata, benar-benar terpana,
seseorang benar-benar merasa dorongan luar biasa untuk memanggil pihak berwenang jika konsep seperti itu ada di sini. Sari kewalahan hanya berbalik dan mundur ke tempat perlindungan relatif gua. Arjuna membuat untuk mengikutinya, tetapi Budi segera menghentikannya. Katakan padaku, bagaimana tepatnya kamu berhasil mengalahkan Bagus secara menyeluruh? Apa yang kamu ingin dia katakan padamu? Bukankah kamu akan merawat lukamu, kamu pria keras kepala tua? Kembali ke tempat tidur. Dewi menyela, menarik Budi dari telinga saat mereka berdua menuju ke dalam gua. Putri kami mengatakan bahwa mempertahankan keadaan mental dan fisik yang bahagia sangat membantu dalam pemulihan cedera. Jadi, bergembiralah. Budi, pria yang selalu ramah, dengan ringan menekuk lututnya agar sesuai dengan tinggi Dewi, dan tertawa terbahak-bahak, dia memasuki gua bersamanya, gambar kepuasan domestik. Setelah di dalam, Dewi mengungkapkan keprihatinan yang tertunda. Orang itu, dia sangat kuat. Bagaimana jika dia menyalahgunakan putri berharga kita? Akan jauh lebih baik jika kita mengenalnya jauh lebih intim, bukan? Istriku berbicara dengan bijak. Budi berpikir pada dirinya sendiri, sepenuhnya setuju. Jika dia benar-benar ingin menikahi putri berharga kita, dia tidak akan keberatan menunggu dengan sabar, jadi biarkan dia menunggu.